Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Semesta memperingati Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Santo Carolus Borromeus telah membuktikan dirinya menjadi pengikut Yesus yang total dan radikal. Sejak muda, ia sudah menunjukkan kualitas kemuritannya melalui hidup yang sederhana, penuh kerendahan hati, pantang menyerah dalam mengikuti Kristus, baik sebagai imam maupun ketika ia menjadi seorang uskup di Milan dan seorang kardinal. Ia akhirnya menjadi seorang martir cinta kasih karena kegigihannya menolong mereka yang menderita penyakit menular, sehingga ia sendiri akhirnya mati karena tertular penyakit yang sama. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar 3 syarat untuk mengikuti Yesus dan pantas menjadi muridnya. Syarat pertama, meski kedengarannya sangat keras, adalah membenci orang tua, sanak saudara, dan nyawa sendiri. Syarat kedua adalah
mengangkat salib dan mengikuti Yesus. Dan syarat ketiga adalah melepaskan harta milik. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mau menegaskan tentang prioritas utama dari seorang murid. Mengikuti Yesus berarti tidak lagi dibatasi oleh ikatan-ikatan kekerabatan dan urusan menyelamatkan keluarga atau diri sendiri. Mengikuti Yesus berarti menjadi rekan seperjalanan Yesus, meniti jalan yang sama dan bersama Yesus. Dengan demikian, ketika para murid memiliki Yesus, mereka akan merdeka terhadap ikatan-ikatan duniawi, baik keluarga maupun harta. Ketika para murid merdeka terhadap segala ikatan tersebut, mereka dapat dengan mudah untuk melayani dan berbagi dengan mereka yang berkekurangan serta menderita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk belajar dari Santo Carolus Borromeus yang telah memiliki Yesus dengan sepenuh hati. Ia mampu melepaskan ikatan keluarga, ikatan dengan harta, untuk mengikuti Yesus secara radikal. Ia mampu memikul salib bersama Yesus dengan pelayanannya bagi orang-orang yang menderita di zamannya. Saudaraku yang terkasih, apakah kita siap mengikuti Yesus secara radikal di zaman ini seperti Santo Carolus Borromeus? Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjadi murid-Mu yang setia, sama seperti yang telah dicontohkan oleh Santo Carolus Borromeus. Berikanlah kami kerendahan hati untuk melepaskan segala ikatan duniawi yang menghalangi kami menjadi murid-Mu secara penuh. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.